Jadi gini, kalau gue ngeliat gini, sebenarnya kalau protes, oke, itu mungkin dari situasi mungkin bisa terjadi ya, pemain selain kapten ya mungkin lebih dekat gitu, protes itu hal yang wajar terjadi memang. Walaupun memang seharusnya semestinya sepatutnya adalah kapten tim. Nah, yang soal ini nih lagi diskusi komunikasi VAR dengan wasit utama, ini juga masih jadi sorotan. Wasit pemain kita tuh kalau dalam tanda kutip tuh masih nggak wise. Welcome back to Discord Diskusi Olahraga bareng Rais dan kembali bersama dengan Estu Ernesto. Wih, Toma. Gila, Toma. Malut United dapat hasil seri kemarin ya. Satu-satunya tim promosi yang tidak kalah. Yang tidak kalah di kandang Madura United main dengan 10 pemain sempat ya. 10 pemain. Tapi bisa nahan. Imbang 1-1 ya. 1-1. Cuma gue agak kritik nih. Nanti ada bahasan juga, jadi nggak cuma Malut sebenarnya, tapi beberapa pemain tim-tim yang lain gitu kan nggak boleh protes kecuali kapten. Terus ketika wasit lagi dengerin VAR gini pada ngomong di depannya gini. Iya, gangguin ya. Iya, maksudnya lu nggak pernah nonton Piala Eropa, Liga Inggris gitu-gitu apa ya gitu. Sekali-kali nonton lah main bola itu. Maksudnya ini kritik banget, gue nggak cuma Malut sebenarnya, tim-tim yang lain gitu. Jadi itu bahas ketiga, tapi kita bahas pertama aja dulu. Nggak apa-apa. Gondok aja gitu. Maksudnya ketika wasitnya sedang gini, sedang lagi diskusi, lagi di depan komunikasi. Dan itu nggak cuma pemain Malut sih, pemain pemain banyak semuanya, hampir semua. Gitu, Persebaya juga gitu. Maksud gua jangan seperti itulah gitu. Kan ada itu VAR instruksi kan sebelumnya gitu. Kayak semacam penatarannya gitu loh. Maksud gue kenapa lagi gini-gini terus dia depan gitu terus digangguin. Ini menurut gue agak kamsa upaya aja gitu. Jadi gini, kalau gue ngeliat gini, sebenarnya kalau protes oke, itu mungkin dari situasi mungkin bisa terjadi ya, pemain selain kapten ya mungkin lebih dekat gitu, protes itu hal yang wajar terjadi memang. Walaupun memang seharusnya semestinya sepatutnya adalah kapten tim. Nah, yang soal ini nih lagi diskusi komunikasi VAR dengan wasit utama, ini juga masih jadi sorotan. Wasit pemain kita tuh kalau dalam tanda kutip tuh masih nggak wise gitu dalam menanggapi. Kebiasaan gitulah. Jadi mengganggu, justru mereka mengganggu komunikasi yang sedang berjalan gitu, dan akan membuat lama malah si wasit itu bisa memutuskan terkait dengan situasi ataupun kejadian yang terjadi, kasus yang terjadi di lapangan gitu. Makanya kalau misalnya wasit lagi komunikasi, diam aja dulu. Betul. Gak usah dipengaruhin, gak usah lo recokin gitu loh. Ya coba ya dengerin dulu keputusannya seperti apa, kan penjelasannya ada ya. Karena gue ngelihatnya itu ketika gini tuh ya. Ini baru, kecuali ininya agak lama gitu ya. Ini baru dengerin gini. Udah langsung dikerubukin. Ini. Terus ada lagi waktu Persebaya. Itu pelatih kipernya. Itu kan si wasitnya kan lari ke video kan, ke kamera. Ikut. Iya. Terus sama wasit di wasit tempatnya disuruh pergi. Ini buat apa sih sebelum kompetisi kan ada. Jadi kayak diintervensi gitu. Iya gitu. Ini menurut saya ini kritik aja buat pelaku di lapangan gitu. Kita mau maju dengan minta VAR, dikasih VAR gitu-gitulah, dengan sepak bola kan ikut perkembangan zaman seperti sepak bola yang lain, harapannya itu akan maju, tapi masih ada hal-hal kayak gitu yang menurut gue bukan apa ya, sayang aja ketika itu terjadi gitu. Itu menurut gue enggak banget lah. Iya, karena kan memang kalau gue nggak salah memang sudah ada workshop ya, baik untuk pemain, pelatih kan. Benar. Ya memang mungkin di VAR itu ketika keputusannya mungkin kadang kan ada berbeda persepsi. Terkait dengan handball misalnya, kemarin kan ada yang sempat akhirnya nggak dibilang handball, yang kayak gitu-gitu loh. Ya itu kan ada persepsi yang berbeda mungkin. Nah itu ada penjelasan lagi, kan ada aturan baru soal handball yang kayak gitu-gitu kan. Mungkin itu harus bisa dilihat lagi tuh, dikulik-kulik lagi dari sisi pelatihnya, pemain gitu. Mungkin wasitnya sudah pegang yang aturan baru soal handball misalnya. Terus kemarin juga yaitu dalam segi attitude kali ya. Betul. Ya. Yang gue agak salut dengan PSIS kemarin yang penaltinya digagalin itu kan. Gitu. Tapi memang kalau dilihat dari berbagai angle, dan kebetulan pas siaran nonton di TV-nya juga beberapa angle ya. Jadi angle kanan kiri, dan itu memang si pemainnya memang jatuh gitu. Kipernya nggak ngapa-ngapain, kiper Persita nggak ngapa-ngapain. Jadi menurut saya itu dengan diterima dengan baik. Menurut saya itu saya apresiasi dengan mereka, dengan PSIS gitu. Walaupun ada yang kecewa gitulah, tentunya kecewa, tapi
di beberapa angle kalau dari mata saya lihatnya memang si Igor itu nggak nyenggol si pemainnya PSIS gitu, kipernya Persita gitu. Artinya ini cukup baik lah dengan adanya teknologi ini gitu. Tapi tolong di pekan kedua dan selanjutnya tidak ada lagi yang gini-gini terus di depannya kayak royokan, ngerecokin ya, ngeroyokan, gitu. Harusnya tenang aja dulu. Maksudnya udah percayain aja gitu loh. Karena kan itu lagi komunikasi. Kalau lu semakin gangguin akan semakin lama wasit untuk bisa mengambil keputusan gitu loh. Oke, itu udah kita bahas. Sekarang kita bahas tim-tim deh, hasil-hasil kemarin review dulu. Persib menang besar, Persija menang besar, PSM menang besar di laga pertama mereka di kandang sendiri. Betul. Ini tentunya hal yang positif ya. Tentunya kayak Persib gitu, ini menambah optimisme mereka untuk bisa mempertahankan gelar. Paling enggak ini pemanasan menuju ke Shopee Cup gitu ya. Jadi kalau Shopee Cup? Shopee Cup namanya. Nama resminya Shopee Cup. Asian Championship. Asian Club Championship. Emang tapi dia ya? Nama resminya Shopee Cup. Oh dia ya, bukan? Iya, Shopee. Nama resminya dia sama Borneo. Dia sorry. Oh, bukan dong, PSM, ACL dong. Sorry. Kalau PSM salah. Sorry ya. Sakit semangatnya. Dia ke ACL 2. Potnya tadi udah ada, dia di pot 4 kalau gue nggak salah. Dia pot 4. Pokoknya pot bawah lah. Iya, pot bawah. Karena kompetisi kita juga di bawah. Iya. Ya itu. Jadi memang kalau nggak salah bulan ini akhir bulan ya, apa kapan ya? Apa undiannya? Undiannya di Malaysia bulan ini. Bulan ini kalau nggak salah ya, bulan ini. Tapi gue lupa tanggal berapa. Tapi yang pasti memang Persib tuh udah bersiap untuk kompetisi antar kota Asia di ACL 2. Betul. Nah, PSM juga ini akhirnya membuktikan bahwa mereka itu nggak kaleng-kaleng juga. Yes. Walaupun banyak yang bilang PSM ini siapa sih pemainnya gitu. Banyak kita pemain muda. Kita meragukan tanpa Duo Sayuri akan tidak ada apa-apanya. Ternyata Persis Solo dijadiin bulan-bulanan kalah. Iya, dan meyakinkan gitu. Permainan cukup meyakinkan gitu. Sama dengan balik ke Persib tadi, Persib kayak membuat PSBS itu demam panggung banget gitu, dengan determinasi tinggi, dengan cara bermain yang nggak beda jauh sebenarnya dari sebelumnya. Dan kredit poinnya adalah kalau Persib saya lihat Deddy Kusnandar bermain, pemain nggak cuma Deddy ya, pemain lokalnya juga bermain cukup baik gitu. Termasuk ya kalau DDS sama Ciro sih udah ekspektasi saya udah lebih tinggi lagi sebenarnya. Tapi kalau lihat permainan kemarin, kebetulan nonton banget tuh Persib, gue seneng banget cara main mereka. Terlepas dari memang PSBS demam panggung dan memang kayak kaget gitu ya di level teratas ini, tapi memang Persib bermain cukup istimewa lah menurut saya walaupun mungkin ada yang lebih istimewa, sebenarnya PSM juga lebih istimewa gitu. Iya, terus kalau misalkan dari PSBS kemarin mereka main terbuka sih. Iya. Persib yang terbuka gitu ya. Kelar. Iya, makanya. Kelar tadi. Ya, tapi itu strategi pelatih lah ya. Betul. Tapi yang pasti itu udah terjadi, pasti akan ada perbaikan, bahkan datengin pemain baru lagi PSBS. Iya, Jamie Javier yang bekas Persis Solo sama Mesal dari Persija. Dipinjamkan gitu. Iya, Mesal ini pemain U20 ya. Ya, untuk menambah kuota U23 mereka. U22. U22 karena kan yang wajib kan U22 kan. U22, oke. Itu jadi memang langsung tambah pemain ya kan. Iya. PSBS ya, kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa nih tim juara Liga 2 musim lalu. Karena ya itu dari tim promosi seperti yang Estu tadi bilang, Semen Padang juga kan kalah 3-0. 3-1 sorry. 1-3. Ya, 1-3. Bahkan ketinggalan 3-0 dulu. Iya, sama Borneo. Jadi Borneo juga menunjukkan kelasnya bahwa mereka memang tim papan atas musim lalu gitu. Dan menariknya adalah bermain dengan cara yang sangat lepas gitu. Borneo ya bermain dengan cara yang sangat lepas, bermain sangat baik gitu. Dan menurut saya Borneo memang belum 100% seperti musim lalu ya, tapi menuju ke itu Borneo cukup baik lah. Dan memang Semen Padang emang belum kelihatan banget chemistry-nya belum dapat. Ya, belum dapat dan belum tune in. Lini tengahnya masih diacak-acak gitu-gitu. Jadi beberapa kesalahan yang justru mereka lakukan sendiri dan mengakibatkan mereka kalah gitu. Oke, itu tadi Borneo, kemudian tadi udah Semen Padang. Nah, Persija nih. Yes. Gak nyangka juga gue bisa menang 3-0 Persija. Tapi strateginya cerdik apa yang dilakukan sama Carlos Pena. Dibikin Barito Putra tuh agak sedikit mereka kewalahan. Secara ball possession memang kelihatan banget ini pengen banget si Carlos Pena tiki taka. Iya. Maksudnya dia mengandalkan banget ball possession di Persija. Dan itu kelihatan banget kemarin Barito Putra agak sulit untuk mengembangkan permainan ataupun mencetak peluang ya ke gawang Persita. Dan gue ngelihat ada harapan lah Persija untuk bisa lebih baik di musim ini ya.
dari gaya main yang tadinya kan Carlos Pena kan diraguin tuh. Iya. Ya tapi memang baru laga pertama sih, maksudnya nggak jangan puas dulu gitu loh. Karena perjalanan masih panjang. Yang pasti belum lagi pemain-pemainnya kan juga kan kedalaman skuadnya nih agak-agak lumayan timpang juga sebenarnya Persija. Iya. Yang pasti kan Persija kemarin bermain cukup baik dan kok ada satu harapan yang Rico ini punya orang yang dilayani lagi, yaitu Gustavo gitu. Karena kan salah satu asisnya kan dari Rico ya, kemarin dari Rico. Dan kalau melihat itu sepertinya apakah nanti Simic ada jadi camat gitu kan, atau karena mereka punya Aji Kusuma keluar. Gitu ya. Aji Kusuma keluar. Cahaya ya ntar kita bahas. Si siapanya Sandi keluar gitu, Sandi Samosir keluar, terus strikernya tuh nyaris nggak ada di luar di bawahnya itu ya. Kalau kemarin masih Aji, ada Sandi itu masih di bawahnya persis ya. Sekarang itu nyaris nggak ada dan ada Markus Simic. Ini juga akan jadi bahasan menarik gitu. Dan setelah pertandingan itu sebelum pertandingan itu mereka memperkenalkan kiper baru seperti yang Carlos Eduardo kita prediksi. Tapi 2 hari setelah itu melepas kiper masa depan mereka sebenarnya. Iya, Cahaya Supriyadi dilepas. Iya. Tapi memang ini harus dipilih sama Cahaya juga sih. Dan Persija juga mungkin akhirnya tidak ingin mematikan karir dia sih. Karena pasti akan camat sama Adritani aja camat gitu. Iya. Apalagi udah kedatangan kiper asing. Ini kan udah pilihannya cuma 2, Adritani sama si siapa namanya? Si Carlos Eduardo. Ya kalaupun ada kiper ketiga ini kan buat antisipasi aja sebenarnya. Kalau misalkan nanti 2 kiper ini ada yang cedera atau apapun gitu ya, salah satunya ya memang antisipasi harus ada kiper 3. Jadi memang Cahaya Supriyadi ini adalah pilihan yang bijak. Dia harus lebih berkembang di luar Persija. Menurut gue Cahaya Supriyadi ini udah saatnya memang. Iya, kalaupun dia harus bermain Liga 2 misalnya, cari tim yang bisa memainkan dia. Betul. Itu karena Cahaya Supriyadi ini ya memang harus diasah gitu. Iya. Nah, harus diasah di pertandingan ya, biar bagaimanapun dia kiper timnas level kelompok umur loh. Kelompok umur dan andalan waktu itu. Iya, andalan loh Cahaya Supriyadi. Sama Sintayong waktu itu jadi andalan U20 kan. U20 ya. Jadi cukup jadi andalan dengan postur yang cukup lebih baik lah dibandingkan beberapa kiper yang ada gitu dan sebenarnya refleksnya juga cukup bagus. Tapi memang ya belum diasah aja gitu. Iya, karena dia tidak dapat menit bermain yang cukup di kompetisi. Dia butuh itu sebagai pemain muda, sebagai kiper muda harus lebih matang. Dia memang sudah saatnya, kalau gue bilang ya ini adalah pilihan yang bijak. Putus sesuai kesepakatan, cari klub. Kalaupun di Liga 2 yang penting lo main di tim utama. Betul. Pasti akan terlihat gitu. Lama-lama lo akan ya kayak Tompel, Adiksi kan akhirnya dicabut kan. Ya itu akhirnya ya kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan dari Cahaya. Mudah-mudahan ntar kalau bagus ya bisa balik lagi ke Persija misalnya, atau bisa makin tinggi karirnya dan dipanggil ke timnas lagi. Itu sih yang penting. Nah, oke, itu tadi Persija. Terus kita bahas Malut United nih, timnya Stu. Gimana Malut United? Ke tim gua, nggak kebetulan pakai tim yang dipakai kaosnya. Ya, karena gue menghargai mereka karena mereka satu-satunya tim yang tidak kalah tim profesional tidak kalah. Dan kalau ngomong Malut lawan Madura ya. Gue belum menemukan permainan yang menyenangkan dari kedua tim ini gitu. Jadi kalau melihat kemarin Madura juga biasa-biasa levelnya gitu, tidak seperti musim lalu. Memang 75% pemainnya ganti semua. Malut juga belum menunjukkan bahwa mereka punya banyak pemain-pemain yang istimewa gitu. Jadi ya main masih so-so aja dan hasil imbang menurut saya hasil yang adil gitu. Iya benar. Oke, itu Malut United kita nggak usah terlalu banyak juga. Terus Persebaya nih. Persebaya kesusahan gue kemarin nonton seru sebenarnya pertandingan. Seru. Jual beli serangan terjadi beberapa kali, walaupun memang lebih banyak Persebaya ya peluang gitu. Sayangnya PSS Sleman gagal untuk bisa nahan terus tuh. Tapi secara permainan kuat loh PSS sebenarnya. Gue sebenarnya kalau ngomongin seperti apa yang gue katakan minggu lalu bahwa Persebaya belum menemukan green force bajul hijaunya belum dapat menurut gue ya. Menurut gue belum dapat itu. Tapi justru PSS Sleman gue agak kaget. Ternyata seorang Warner Lopez yang striker lini pertahanannya lebih rapi, iya, rapi gitu. Tengahnya masih agak kurang sih, tapi belakangnya rapi gitu. Apakah ini faktor ada Leo Tupamahu juga seperti apa? Tapi maksudnya Leo Tupamahu sebagai manajer atau seperti apa? Tapi kalau lihat overall di pertandingan Persebaya lawan PSS, saya justru kredit saya berikan PSS. Bermain di kandang lawan dengan penonton terbanyak loh. Iya benar, di pekan pertama 25.000 lebih. Jadi PSS Sleman bermain sangat menurut saya cukup baik untuk mengimbangi Persebaya. Ya memang akhirnya mereka harus kalah penalti gitu. Tapi kalau ngomong Persebaya belum menemukan klik gitu. Dan ini ujian mereka adalah ketika ketemu Malu di Jakarta. Iya, ini menarik kalau ketika ketemu Malu di Jakarta. Jadi artinya Persebaya ini harus seperti apa, dan menariknya lagi kan mereka pakai kaos merah. Iya, nuansa merah yang sempat agak rame. Balik ke flashback 94 ya. 94. Jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah
bulan Agustus gitu, Persebaya for Indonesia. Tapi terlepas dari itu Persebaya belum membuat saya sebenarnya menarik gitu. Menarik. Kalau menurut itu kan belum menarik ya. Kalau menurut gue memang kurang tajam aja sih Persebaya kemarin tuh. Yes. Kalau secara serangan mah oke lah gitu, serangan rapi, maksudnya banyak gitu nyerang. Tapi ketika di sepertiga akhir permainan lawan ya mereka buntu. Iya. Terlepas juga kipernya bagus loh PSS ternyata. Iya. Lumayan loh ternyata. Alan Bernardo bagus ternyata memang. Ada 2 kiper baru yang bagus, satu ya Persita itu si Igor. Jadi Alan sama Igor ini menurut saya penampilan pertama luar biasa ya. Ini jadi pesaingnya Lucas Frigeri akhirnya gitu, pemain apalagi penjaga gawang asing yang bermain bagus di musim lalu, dan ini menurut saya salah satu kekuatan PSS ya di kiper juga. Iya benar. Lagi belakangnya sih memang udah klop banget, ada si Kleberson sama si Farudin kan udah susah banget. Rivera nggak bisa lewat. Iya, Rivera tuh kesulitan. Bruno Moreira juga agak sulit gitu ya. Kelihatan banget. Flavio Silva apalagi. Kesulitan banget dia benar-benar. Yang bisa bergerak banyak itu juga Rashid, tapi kan Rashid kan agak ke belakang ya, nggak bisa ke depan. Jadi Bruno Moreira walaupun tidak dikawal ketat tapi tidak bisa lewat. Rivera kayaknya si Kleberson udah hafal. Iya benar. Terus sama ini juga itu tadi Persebaya sama PSS Sleman. Dewa United nih. Dewa United tim yang bertabur bintang menurut gua itu akhirnya bisa ataupun ditahan sama Arema. Oke. Kemarin sempat ada insiden juga ya. Kita berharap Julian Guevara cepat pulih ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau secara permainan kemarin emang Dewa United lebih oke dibandingkan Arema. Lebih oke. Dewa United walaupun menurut saya belum terlalu nyetel satu tim yang chemistry-nya kuat gitu, tapi secara permainan mereka sudah tampak dibandingkan dengan Arema yang kemarin menurut saya agak menurun jika dibandingkan final Piala Presiden gitu ya. Jadi di beberapa momen Arema itu justru kebingungan ketika ada serangan dari Dewa, dan itu menurut saya ini catatan penting bagi Arema, karena Arema kita belajar dari musim lalu mereka tidak stabil gitu loh. Nah, ini catatan mereka, dan Dewa mungkin punya tren lebih baik lah ke depan. Karena lawan berikutnya Persib Bandung. Iya benar. Ini akan seru nih kita lihat nih sejauh mana kesaktian para pemain Dewa United. Ini dua tim nih pertemuan kedua seru. Persija ketemu Persita. Persib ketemu Dewa. Ini dua Tangerang yang sama-sama sebenarnya dalam pick yang agak baik gitu. Benar. Langsung aja kita ke prediksi kalau gitu. Yes. Untuk pekan kedua. PSBS Biak lawan PSM Makassar. PSBS Biak ini mainnya di mana? Oh di Bali. Di Bali. Lawan PSM Makassar. Lo prediksi gimana? Gue masih PSM ya. PSM lo ya? PSM gue. Kalau gue ini imbang. Oke. Imbang. Malut United Persebaya. Malut bisa menang. Malut ya. Imbang lagi nih gua. Barito Putra Madura United. Juga. Ini di kandang Barito atau kandang Barito di Bantul. Oh, berarti kan enggak di masih maksud gua. Ya tetap ya Barito sih, gua juga Barito. Terus Arema Borneo FC. Wah, ini ulangan seru. Final ini. Ini di Blitar lagi. Gue kok imbang ya? Arema di main kandang kandang lagi ya? Ada, emang kayak gitu. Jadi ada kayak gitu. Karena kan putaran kedua nanti mereka tandang-tandang gitu. Iya. Maksudnya dia nggak tandang dulu. Persija kan gitu. putaran pertama cuma main 8. Selanjutnya main 10. Gitu pokoknya ada 2 gitulah. Iya. Arema Borneo? Seri lah. Seri ya. Gua kali ini mungkin menang Borneo sih. Oke. Terus Persis PSIS Semarang. Persis gua. Oh, derby Jateng nih. Derby Jateng. Mainnya di Magelang. Enggak Manahan ya? Manahan dong. Manahan sekarang kan enggak direnovasi kan? Iya, Manahan. Di Manahan. Berarti Persis Solo gue juga. Persis. Terus Bali United Semen Padang. Bali United nih Bali. Terus Dewa United Persita Persija. Wah, gokil Persita Persija. Gue kayaknya cenderung ke Persita ya. Persita ya? Iya. Atau ya cenderung ke Persita, tapi bisa jadi Persija bikin kejutan gitu. Tapi ini tidak akan seri. Oh, kalau gue seri malah. Ya, gue agak ragu-ragu ya. Tapi Persija deh. Nah, gimana sih Persita Persija nih? Karena ini seru nih. Ini seru di. Persita kemarin menang laga tandang juga, istimewa tuh. Iya, tapi lawan PSIS Semarang. Takutnya Persita itu belum stabil. Itu doang, karena mereka kemarin tandang ya. Iya, ke PSIS. Tandang di Magelang, terus sekarang gue agak berat sih nih. Agak cenderung ke Persija, tapi kok
Persita agak peluang gitu. Ya, kalau ngelihat dari permainan memang kayaknya nggak seri deh. Ya, kalau nggak seri ya, tapi kalau dari ball possession mungkin Persija akan menguasai itu. Iya. Tapi secara pertahanan Persita kemarin oke. Makanya gua ngelihatnya mungkin ya imbang Persita-Persija. Itu sih. Terus PSS Sleman Persik Kediri. Ini PSS Sleman. Main di Solo sih. Iya, main di Solo. Oh, main di Solo ya? Main di Solo, iya benar, main di Solo benar. Terus Dewa United Persib. Aduh. Ini main di Bali. Main tapi di Bali. Main di Bali. Tangerang lagi direnovasi ya? Renovasi. Jadi mereka main di Bali. Dewa deh. Dewa ya? Gue coba Dewa deh. Oh ya udah gue Persib kalau gitu. Oke. Gue bukan hater berarti ya. Iya. Yang kemarin 5-5 Is. Lu bener 5 gue bener 5. Oh iya, lu bener 5 ya. Nah, kalau kalian prediksinya kayak gimana deh? Di pekan kedua siapa yang menang? Mungkin tebak skornya seperti apa? Silakan sampaikan di kolom komentar. Yes. Oke, dengan demikian berakhir sudah untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook, terus kemudian di apalagi TikTok. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube kita, dan kita masih ada di Noise. Ya. Dan kalau kalian mau update semuanya sepak bola Indonesia, luar negeri, Asia Tenggara, ada di skor.id. Oke, dengan demikian gue Rasatnan. Saya Resto. Sampai jumpa lagi.